Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di channel Susno 2G, channel di mana kita bisa belajar ataupun berbagi pengalaman tentang pariwisata, tentang politik, tentang hukum, pertanian, apa saja. Juga belajar mengenai kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu untuk semua pemirsa di sana yang sudah memberikan dukungannya berupa menjadi subscriber maupun memberikan like kepada kami karena dukungan itu sangat berarti. Buat yang belum, tunggu apa lagi? Jangan lupa kan tanda loncengnya ya. Hari ini bersama Pak Susno kita akan membahas tentang tani. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh tani yang ada di Indonesia ini? Mari tanya Pak Susno. Pak Susno, menurut data Biro Pusat Statistik, tahun 2022 ini penduduk Indonesia berjumlah sekitar 275 juta. 40,6 jutanya itu adalah petani. Tapi sepertinya perhatian kepada petani ini dirasa masih kurang ya Pak. Bagaimana Pak, benar nggak? Penduduk Indonesia 270 juta ya, sekitar itu. 40,6 juta itu petani, kepala keluarga petani. Jadi kalau dia punya anak, dia punya istri, dia punya orang tua, ya kita kalikan 3 saja. Itu sudah 150-an juta gitu ya. Berarti lebih dari separuh penduduk Indonesia adalah petani. Nah, timbul bagaimana kondisi petani? Umumnya petani ini hidupnya miskin gitu. Memang ada petani yang kaya raya, ada. Tapi konglomerat perkebunan misalnya ya. Tapi hanya berapa orang, yang lainnya miskin. Dibandingkan dengan yang hidup di kota gitu kan. Nah, timbul pertanyaan juga, bagaimana sih kok bisa miskin? Apa kurang perhatian pemerintah? Perhatian pemerintah ada, hanya musiman gitu ya. Musiman nih gimana? Ya kalau menjelang pemilu, menjelang pilkada, menjelang pileg gitu. Oh banyak yang beriun-beriun ya Pak. Turun gitu. Yang mau nyalek turun, yang mau apa-apa turun gitu. Apalagi sekarang ada mau nyapres gitu kan, turun juga gitu, datang. Paling tidak pidatonya itu petani kita perhatikan, tapi musiman. Nah realita di lapangannya bagaimana gitu ya. Kita harus jujur ya, perhatian untuk bantuan ada gitu ya. Misalnya bantuan traktor, bantuan peralatan ada. Kita tidak katakan tidak ada. Tetapi yang kita rasakan itu hanya seperti ngedrop barang gitu. Ngedrop barang, ya kadang-kadang petani nggak bisa cara gunakannya. Kadang-kadang rusak. Dan kadang-kadang alat itu kan harus ditebus gitu. Bukan ditebus dibayar gitu ya. Harus diambil dari tempat tertentu. Ngambilnya jauh dan ada ongkos ngambilnya. Kemudian setelah diambil, alat tersebut penggunaannya mungkin tidak merata gitu. Banyak petani yang tidak masuk kelompok tani. Yang masuk kelompok tani pun mungkin tidak bisa mengoperasikan. Atau dalam mengoperasikan peralatan tersebut harus ada duitnya gitu. Jadi artinya kurang pengawasan. Nah jadi ada juga yang kurang perhatiannya, misalnya bimbingan. Bimbingan ada, penyuluh pertanian ada. Tapi tidak menyentuh sampai ke bawah. Banyak yang tidak disentuh, ya hanya tercatat aja penyuluh pertanian, dia adalah ASN gitu. Tapi mungkin dia tidak menguasai lapangan dan lain-lain. Jadi perhatian dari pemerintah, ya begitu-begitu aja. Nah, belum lagi terhadap marketing ya. Kami bertani itu kadang-kadang memproduksi suatu produk pertanian berlebihan. Misalnya pada saat musim
panen tomat gitu. Banjir berlebihan tomatnya. Sehingga tomat yang kalau harga normal 3.000, 5.000 itu enak sekali. Petani udah untung gitu. Apalagi kalau 10.000 per kilo ya. Tapi pada saat banjir hanya tinggal Rp500, kemudian 300, akhirnya ada petani yang membuang tomatnya di jalan, dibuang, itulah karena kekesalan ya. Demikian juga terhadap komoditas yang lain gitu, jagung. Pada saat belum panen mungkin jagung harganya tinggi gitu, sampai 4.500 dan sebagainya. Tapi begitu panen kadang-kadang tinggal 3.000 atau di bawah itu. Termasuk padi juga begitu. Gabah kalau harganya 4.000 lebih ya masih enak. Tapi kalau udah turun mendekati angka 3.000 ya petani menjerit gitu. Karena ongkos produksi, ongkos garap lahan dengan hasil penjualan gabah itu tidak seimbang. Akhirnya apa? Petani-petani ya miskin. Jadi ini yang harus diperhatikan pemerintah gitu. Jadi sebetulnya yang kurang itu bantuan tentang alat dan bahan atau pupuk segala macam atau lebih kepada manajemen pertaniannya? Lebih pertama yang dirasakan kurang itu adalah marketing ya, atau market daripada produknya. Misalnya kita memproduksi jagung gitu pertanian. Nah ini bagaimana supaya produk jagung ini saat panen raya harganya tidak anjlok gitu. Setidak-tidaknya kita diberitahu caranya, ya apa ditahan dulu, atau ada pembagian areal, daerah sini jagung, daerah sini semangka, daerah sini sayuran, sehingga tidak jagung semua, tidak sayuran semua. Nah inilah peranan dari pemerintah adalah mengatur, yaitu mengatur pola tanam dan tempat tanam, pembagian areal tanam, dan juga kalau sudah musim panen gitu kan, kita diberikan bimbingan pasca panen. Bagaimana pasca panen jagung supaya harga jagung tetap tinggi? Apakah kita memelihara kadar airnya yang rendah atau bagaimana? Jagungnya ditaruh di gudang dulu atau bagaimana sehingga pasar itu tidak kebanjiran. Nah inilah peranan pemerintah. Yang kedua, misalnya kita lagi panen kopi. Nah, sekarang kopi bagus sekali harganya. 25.000-an sekarang. Petani senang. Persoalannya kopinya yang tidak ada. Kenapa kopi tidak ada? Pertama, panen tahun ini kelihatannya gagal. Karena apa? Karena musim hujan terlalu panjang. Bulan Maret, bulan ini saja, yang mestinya untuk kopi dataran rendah, Robusta, itu sudah mulai panen. Tapi buahnya nggak ada gitu. Buah itu gugur sendiri gitu. Rontok sendiri ke bawah. Kemudian kalaupun yang ada berbuah tidak terlalu lebat. Mengapa begini? Ya karena ini musim ya. Musim yang di luar dugaan. Pada saat kopi itu berbuah, dia saatnya tidak boleh kena hujan lagi. Tiap hari hujan, pagi, siang, dan malam. Jadi itu yang mengakibatkan buah kopi tidak berhasil atau tidak lebat gitu. Yang kedua, ada juga buah yang bisa dipetik gitu kan, beberapa, tapi sulit dijemur karena hujan. Dijemur nggak bisa gitu kan, kopi itu begitu dipanen harus dijemur sampai hitam, sampai kering, kadar airnya rendah, baru kulitnya dikupas. Nah sekarang panennya susah, jemurnya susah, buahnya nggak ada gitu ya, harganya mahal. Nah jadi ini harga mahal ini bukan karena upaya pemerintah menaikkan harga dan lain-lain. Ini gangguan alam. Nah ada yang produk yang murah terus harganya sudah lebih dari 5 tahun sampai 6 atau 7 tahun lah. Apa itu? Karet. Kita tahu karet itu sangat dibutuhkan oleh industri perbandan untuk buat ban ya, untuk jok, untuk pipa dan lain-lain. Banyak sekali kegunaan karet. Dan ekspor juga banyak sekali. Indonesia ini penghasil karet nomor 2 terbesar di dunia dengan produk 3,2 juta ton. Nomor 2 di bawah Vietnam yang 3,4 juta ton. Bahkan provinsi saya Sumatera Selatan itu penghasil karet terbesar di Indonesia. Harganya murah terus gitu. Nah ini kita yang belum
nampak gitu, belum nampak apa sih upaya pemerintah untuk menaikkan harga karet ini. Ini yang belum kelihatan. Pak Jokowi sudah pernah ke Sumatera Selatan, katanya akan diambil langkah, tapi belum juga. Ada juga wacana ya, karet akan dijadikan bahan baku aspal atau bagaimana. Belum terlaksana. Harga karet masih murah. Petani karet masih menjerit gitu. Di Sumatera Selatan, petani karet ini sangat banyak gitu kan. Ratusan ribu keluarga ya, hampir 500.000 orang yang hidup dari karet gitu. Nah ini belum nampak upaya-upaya bagaimana mengatasi pasar. Padahal ada yang namanya apa itu Dewan Karet Dunia gitu atau Dewan Karet Asia gitu. Dan 4 negara penghasil karet dari 5 besar dunia itu ada di ASEAN. Kita nggak tahu apa langkah-langkah yang diambil karena pemerintah daerah tidak mampu untuk ini. Ini sudah harus pemerintah pusat turun tangan, tapi belum nampak ya atau belum tersentuh atau sibuk sekarang ini karena sudah mulai mau pilkada, mau pilpres atau pileg gitu ya. Sehingga petani karet ya terabaikan. Padahal kalau balik baik sama petani karet ya pasti petani karet mencoblos gitu calon di Glasgow atau mau ikut pilkada ya petani karet akan coblos gitu ya. Kalau Jakarta mungkin nggak ada petani karet ya, tapi setidak-tidaknya di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi ada petani karet. Baik-baiklah biar nanti di Coblos. dicoblos. Kalau kita bicara potensi hasil pertanian itu Indonesia cukup besar ya Pak ya. Jadi sebenarnya seberapa besar sih andil petani dan sektor pertanian ini di perekonomian Indonesia Pak? Ya sangat besar ya kalau kita melihat angka statistik ya. Negara yang hidup dari pertanian seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand, saat musim COVID kita nggak terlalu goyang ya. Ya Singapura mungkin minus pertumbuhan ekonomi ya. Indonesia masih plus ya di atas 4 bahkan sampai 5% gitu. Kenapa? Karena ditopang oleh sektor pertanian yang tidak terganggu oleh COVID gitu. Kemudian ditopang oleh UMKM gitu. Nah, pertanian kita pada saat musim COVID harga sawit naik gitu, tinggi. Harga komoditas lainnya cukup bagus gitu. Dan rakyat yang hidup dari pertanian nggak peduli dia. Tapi yang hidup dari sektor industri dan jasa ya terganggu, transport terganggu, pariwisata terganggu gitu. Petani enggak gitu. Ya dia tetap bertani, ya tetap nggarap sawah. Karena apa? Beras selalu dibutuhkan oleh orang kota. Mau COVID kek, mau nggak COVID kek, ya mereka perlu makan gitu kan. Demikian juga kopi. Dunia tetap perlu kopi gitu, walaupun ada COVID. Ya orang Indonesia ingin minum kopi, masyarakat dunia ingin minum kopi, demikian tomat, demikian pepaya, dan lain-lain. Termasuk hortikultura. Mau COVID kayak apapun, orang tetap senang makan durian. Nah, ini persoalannya. Jadi artinya, petani ini hebat. Tak besar perhatian pemerintah, jumlahnya banyak, dan mereka tidak ngemis-ngemis minta pekerjaan. Tani ini menciptakan lapangan pekerjaan loh. Bayangkan 40,6 juta kepala keluarga hidup dari pertanian. Berarti dia menghidupi hampir separuh rakyat Indonesia gitu. Ratusan juta. Ya, pemerintah hanya memikirkan lapangan pekerjaan untuk orang yang mau jadi ASN, untuk yang mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi caleg, diurusi sampai biaya kampanyenya pun kan dibantu. Petani kan enggak ngemes-ngemes, enggak apa-apa. Mereka sudah terbiasa dengan penderitaan, sudah terbiasa dengan tidak diperhatikan gitu. Nah, jadi ini, tapi ke depan harus kita perhatikan. Kalau tidak jumlah petani menyusut terus gitu. Nah, menyusutnya karena apa? Ya karena pemerintah sendiri. Contohnya apa? Kebijakan yang salah. Contohnya apa? Banyak sekali lahan-lahan ini diambil untuk perkebunan yang besar. Berarti kan mengurangi rakyat untuk berkebun. Ada yang menguasai lahan sampai ratusan ribu hektar, bahkan mungkin jutaan. Ini kan menyingkirkan petani. Akibatnya petani tersingkir. Maka anak-anak muda juga mungkin tidak ada kaum milenial yang mau bertani. Kalau ada mungkin sedikit sekali. Nah ini harus diperhatikan kebijakan-kebijakan seperti ini. Jangan nanti diberikan semua kepada tidak ada pembatasan. Bahkan ada yang terusir juga gitu.
lahan mereka dianggap sudah dibebaskan oleh konglomerat pertanian. Kan sering sekali kita dengar di daerah-daerah, di pedesaan ribut gitu antara perkebunan besar dengan rakyat. Ya jelas yang kalah rakyat karena mereka kan di backup oleh pemerintah, di backup dengan security gitu kan. Yeah. Ya rakyat terusir dan disidangkan, diperkarakan pun karena biasanya kan di desa-desa itu kan tidak ada bukti autentik kepemilikan. Yeah. Itu hanya turun-temurun. Wah itu tanah si A dari nenek moyang dari si B. Sedangkan konglomerat ini ngurus dengan izinnya. Ini sudah kami bebaskan. Ini suratnya ada. HGU-nya ada pada kami. Ya, dia kaum yang lemah, kaum yang kalah. Nah inilah yang harus kita bela, yang harus kita perhatikan nasibnya. Jangan pada saat mau Tentu aja. ada perlunya baru diperhatiin gitu ya. Bapak kan menekuni pertanian nih sejak pensiun ya Pak ya, dan banyak menghabiskan waktu di desa. Seberapa besar perhatian pemerintah yang sudah Bapak rasakan Pak? Saya nekuni pertanian ini ya bukan sejak pensiun ya, sejak lahir ya, sejak kecil. Dia mulai pensiun Ya, ini lebih ya, efektif fokus sejak ya. pensiun. Kenapa? Karena saya ini kan terlahir dari keluarga petani yang miskin gitu. Nenek saya, moyang saya itu petani semua. Bapak saya, ibu saya petani sampai ke saya waktu kecil saya bertani, bantu orang tua. Nah setelah pensiun saya kembali ke desa bertani gitu. Nah saya tahu, melihat gitu mengapa petani itu tetap miskin. Ya karena perhatian daripada pemerintah bukan tidak ada ya, kita akui ada. Contohnya subsidi pupuk ada, walaupun kadang-kadang petani tidak kebagian gitu, pupuk menghilang, nggak tahu hilangnya kemana. Tapi saya kebagian bisa dapat gitu. Kemudian benih ada, tapi masih harus beli gitu. Obat-obatan ada, tapi masih mahal. Bantuan peralatan seperti traktor tangan, kemudian alat untuk nyemprot dan sebagainya ada. Tapi penggunaannya yang masih belum tepat guna. Karena kan yang bisa gunakan itu kelompok tani. Dan di bawah kelompok tani ini tidak merata. Ada yang masuk, ada yang tidak dimasukkan. Ya biasa gitu ya. Ini masih teman dekat, ini keluarga, masuk kelompok tani, yang lain enggak. Nah inilah yang harus diteliti oleh pemerintah. Mestinya semua petani itu wajib dan harus masuk kelompok tani. Karena apa? Bantuan dari pemerintah itu lewat kelompok tani. Bantuan mesin, bantuan traktor, bantuan lain-lain lewat kelompok tani. Termasuk juga membeli pupuk, subsidi harus lewat kelompok tani. Tetapi kalau kita survei, banyak yang tidak masuk. Nah ini pertanyaan ini adalah kepada pemerintah. Apa iya 40,6 juta petani itu sudah terhimpun dalam kelompok tani semua? Belum. Nah, kalau belum, mengapa? Karena petani ini kan dia tidak semacam acuh tak acuh lah terhadap apa anjuran atau apa. Nah disinilah peran daripada penyuluh pertanian yang harus membimbing Bapak Ibu ayo masuk, dan syarat masuknya jangan harus berat sekali, nyiapkan KK, nyiapkan KTP, harus tanda tangan ini, harus tanda ini, susah. Yang penting lewat RT RW dicatat dia warga situ, punya lahan atau dia petani penggarap atau apa-apa, masukkan di dalam kelompok tani. Udah gitu aja, nggak usah macam-macam. Karena kalau dengan macam-macam petani ini sangat alergi terhadap tulis-menulis itu, terhadap administrasi. Banyak yang baca saja nggak bisa. Jadi ini yang harus diperhatikan. Termasuk juga ngisi kolomnya jangan terlalu banyak. Nama keluarga, nomor KTP, NIK harus dilampirkan, kemudian dan lain sebagainya, umur, tanggal lahir. Mana ingat mereka lahir kapan gitu, nggak pernah dicatat gitu, akte kelahiran nggak ada gitu, udahlah. Yang penting RT RW-nya sudah mencatat dia sebagai petani, betul-betul penduduk desa sana. Dan jangan terdaftar ganda gitu, sudah selesai. Jangan susah-susah benar gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah setelah jadi kelompok petani,
mohon aktivitas daripada penyuluh lapangan pertanian itu. Dan jangan misalnya di kampung saya, di desa, penyuluhnya datangkan dari luar daerah. Sehingga menyuluhkan dengan bahasa Indonesia. Ya mana mudeng. Wong bahasa daerah jadi aja lah. Ya carikanlah local job for local boy. Nah, jadi artinya ambil dari orang setempat yang sudah betul-betul sekolah pertanian, dia menguasai itu. Dan betul, syukur kalau dia anak petani juga. Sehingga yang di Solo ini tahu, oh dia betul anak petani, orang tuanya petani, dia rajin bertani, dia betul bisa nanam jagung, dia betul bisa nanam kopi, dia betul bisa nanam vanili. Sehingga petani itu menjadikan dia sebagai panutan. Nah ini jadi yang masih kurang itu adalah perhatian daripada pemerintah untuk bimbingannya. Kadang-kadang banyak gagal. Kemarin kan karena tidak ada bimbingan, wah nanam serai. Ada informasi aja bahwa serai ini akan mendatangkan rezeki. Ternyata harus disuling, harus diapa-apakan dan gagal. Gagal. Timbul lagi nanam kayu racun kalau di sana ya, ubi kayu racun. Karena ini mahal, bisa jadi tepung, jadi apa. Akhirnya lahan ditanam itu, kopi ditebang dan sebagainya. Ternyata begitu panen, harga ubi kayu racun murah, anjlok. Bahkan untuk cabutnya saja nggak bisa, karena harus ada biaya. Nanam porang, heboh porang. Semua nanam porang. Beli bibit, mahal bibit porang itu. Ternyata harga porang nggak ada sekarang ini, sehingga gagal, porang dibuang semua. Nah inilah karena apa? Karena tidak ada dari penyuluh pertanian menjelaskan. Mestinya penyuluh pertanian yang tahu apa iya porang ini punya masa depan yang bagus, apa iya ubi kayu racun ini punya masa depan yang bagus, apa iya serai ini, apa iya minyak nilam ini punya masa depan yang bagus. Itu harus dijelaskan. Misalnya menyuling minyak nilam, menyuling minyak serai, mereka suling pakai kayu bakar. Untuk dapat satu botol aja ngabiskan kayu bakar hampir 1 truk. Kalau gitu lebih mahal harga kayu bakar daripada minyaknya. Nah ini mereka petani ini harus diajari begitu. Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, ada penyuluhan, ada bimbingan, lalu mungkin menginformasikan cara penjualan hasil taninya. Ya. Ada lagi nggak Pak secara umum yang diinginkan oleh petani? Ya petani menginginkan ya, satu, jangan sampai mereka ini hanya dijadikan objek saja ya, atau pelengkap penderita saja. Objek kalau saat pemerintah mau ada maunya gitu ya. Misalnya mau pilpres gitu ya. Terus mau pilkada, jangan. Ya, tetapi perhatikanlah tiap saat apa kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka misalnya yang paling perlu itu adalah marketing, pemasaran hasil produksi. Kemudian hal-hal yang perlu biaya. Nah, saya berkata begini, bukan berarti semua pemerintah itu tidak ada perhatian ya, khususnya Pemda ya. Kalau Pemda di tempat saya di Pagar Alam ya, saya tinggal di Pagar Alam gitu, di kampung. Itu perhatiannya bagus sekali. Karena apa? Untuk sambung pucuk kopi itu sambung pucuk supaya berbuah lebat. Nah, kemarin kita melaksanakan sambung pucuk tahun ke-5 dengan tiap tahun 1 juta pohon. Nah, itu tahun ke-5 itu untuk menuju 5 juta pohon selama 5 tahun. Ini gratis. Tani itu dikasih bibitnya untuk nyambungnya, dikasih peralatan, gunting, plastik, tali pengikat, kemudian dikasih duit juga. Bersambungan itu mulai dari dulu pernah 3.000, sekarang 5.000. Jadi duitnya ambil, sambung ini berhasil untuk kamu, kemudian buahnya ternyata lebat sekali. Bagus di kampung saya. Tapi kan ini kita berbicara Indonesia. Iya. Tidak semua Indonesia tuh seperti ini. Kalau wali kota saya bagus, karena dia kebetulan anak petani juga ya. Saya tidak muji-muji. Bukan karena saya harus milih dia wali kota. Saya penduduk Jakarta kok. KTP saya Jakarta. Tapi yang bagus kita katakan bagus. Kita harus objektif ya. Nah terus yang kedua,
dari hasil pertanian itu, misalnya jagung, ketela, terus sayuran, kita untuk bertanam saja sudah diberi modal oleh Pemda. Caranya apa? Kita bisa pinjam di bank daerah. Bank daerah Sumatera Selatan, cabang Pagar Alam, ada cabang pembantunya. Nanti banklah yang akan melihat wajar atau tidak kita diberikan pinjaman. Nah, dengan syarat harus KTP situ, penduduk sana. Kemudian kita diberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan. Siapa yang bayar bunganya supaya bank ini nggak rugi? Pemda. Itu kebijakan wali kota dengan keputusan DPR. Nah, setelah itu kita mau jual hasil buminya, kita mau buat pasar, mau buat kue, mau buat apa-apa, kita juga bisa dapat pinjaman dari bank dengan bunga gratis. Manfaatnya apa? Rakyat desa dibiasakan untuk bertransaksi di bank, menyimpan duit di bank, tidak dibawa bantal. Kemudian punya modal gratis gitu, tidak ada bunga gitu kan, tapi harus bayar tetap. Jadi putaran ekonominya ikut berjalan. Bagus ya. Jadi artinya saya berbicara tentang kampung saya dan tentang Indonesia. Banyak keluhan di tempat lain. Karena saya juga bertani juga di tempat lain gitu kan. Karena kan ini berbatasan, kota ini kecil sekali gitu kan. Tapi saya punya tanah di sana, lain kebijakannya situ lain. Nah, jadi artinya ada Pemda yang bagus sekali. Ada Pemda yang ketinggalan. Dan pusat gitu saya lihat nggak tahu saya nilainya, mungkin ketinggalan ya pusat ini. Terlalu jauh. Terlalu jauh gitu, karena saya ini di kampung gitu. Ada bantuan tapi mungkin nggak merata gitu. Atau ada bantuan yang tidak tepat gitu. Misalnya diberikan bantuan mesin pemotong padi. Tapi mesin itu dikuasai oleh kelompok tani. Anggota kelompok taninya hanya 10 atau berapa orang gitu ya. Ya lahannya nggak seluas yang diperlukan lahan oleh mesin pemotong padi tadi. Karena mesin pemotong padi itu baru cocok kalau lahannya ratusan hektar bahkan ribuan hektar. Jadi ini tidak tepat pembagiannya. Akhirnya yang tidak tergabung dalam kelompok tani ini minta bantuan pakai alat itu, bayar dan mahal bayarannya. Nah ini tolong pemerintah memperhatikan alat-alat yang sudah dibagikan kepada kelompok tani, pemakaiannya itu bagaimana. Ada juga yang sudah nerima alat tersebut gitu. Dia mengatakan, wah saya yang nebus alat ini gitu. Dia kelompok tani karena sebenarnya bukan nebus. Dia ngambil alat itu dari ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi, sehingga kelompok taninya nggak bisa pakai. Seolah-olah alat itu milik perorangan karena dia yang membiayai. Padahal bukan, itu milik kelompok tani. Nah ini tolong para yang bertanggung jawab di bidang pertanian mengontrol terhadap alat yang sudah dibagikan, dikontrol dan sebagainya. Dan juga termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat hendaknya merata dan tepat guna. Kalau tidak merata ya yang susah aja saya di tempat yang terpencil gitu. Nanti bantuan diberikan yang dekat-dekat. Ini yang harus, dan mohon Kementerian Pertanian punya data gitu, punya data yang bagus sehingga dia betul bisa melihat dari Jakarta, oh bantuan harus diarahkan sana. Oh bantuan harus diarahkan sana. Tidak diarahkan di kampungnya dirjen atau di kampungnya menteri gitu. Nah, ini kan sekarang kita sudah memasuki tahun pemilu ya Pak. Sebentar lagi ada pilpres, ada pilkada, ada pileg. Dari sekian calon presiden yang sudah mulai digadang-gadang Pak, ada nggak yang perhatiannya cukup besar kepada pertanian? Sampai sekarang saya belum lihat ya. Ya tapi saya juga nggak tahu siapa capres ya, karena ini saya kan hidup di kampung ya. Tapi dari yang pernah nampak di TV atau pernah nampak di YouTube, ya mereka belum terlalu serius memperhatikan petani. Padahal saya selalu dengar ya di TV ya, walaupun TV kampung ya, ada berut-berutnya. Banyak semut ya. Saya kan ingin dengar siapa ya Bapak calon pemimpin, calon raja negara ini ya. Kalau kami di kampung namakan raja ya, penguasa itu. Kok belum terdengar? Yang terdengar bahwa kita berpolitik bersatu, berini akan majukan Indonesia, Indonesia akan jaya di dunia, Indonesia akan ini. Tapi untuk jaya, untuk hebat itu kan perlu perhatikan rakyatnya kan. Rakyatnya harus maju, anak-anak bisa sekolah, bisa makan, bisa sandang, pangan, bisa papan gitu kan. Ya caranya apa?
Ya petani ini 40,6 juta loh. Ini menyangkut hajat hidup ratusan juta orang. Ya mbok ya gitu. Petani gitu. Kalau saya jadi presiden, saya tidak lip service saja untuk memperhatikan petani ini. Betul-betul saya akan perhatikan. Nah, kemudian dengan janji apa gitu, yang nyata gitu. Harga karet akan stabil gitu, minimal misalnya harganya di 15.000 gitu. Jangan 5.000, ke 5.000 karetnya dibunuh gitu nanti, ditebang. Dulu pernah harga karet 25.000 per kilogram. Atau kalau saya jadi presiden gitu kan, pupuk apa namanya, subsidi everyday tersedia gitu. Dan cara ngambilnya nggak susah-susah gitu. Nah, jadi orang senang janjinya itu pasti gitu kan. Atau kalau saya jadi presiden, harga kopi akan stabil segini. Kalau saya jadi presiden, saya tidak akan memberi izin perkebunan yang melebihi dari berapa? 10.000 hektar ya, atau 1.000 hektar, atau gimana? Sekarang kan yang menguasai perkebunan itu hanya si A, B, C, D saja kan. Akhirnya kalau saya jadi presiden, dijamin tanah rakyat tidak akan tergusur oleh perkebunan. Kebijakan barang impornya Pak, gula impor, beras impor. Iya, itu juga harus dinyatakan dengan benar. Tidak ada impor gula. Kan tanah kita masih luas. Yeah. Pemerintah kalau turun tangan, kita punya ahli yang banyak. Sarjana pertanian, profesor pertanian, botak-botak banyak gitu kan, saking pinternya. Jadi tenaga banyak, lahan ada. Bila perlu, lahan-lahan yang diberikan sudah terlalu luas tadi, habis masa HGU-nya diambil dijadikan kebun gula atau kebun tebu. Kemudian tidak lagi impor apa namanya buah gitu. Yeah. Lahan kita saya nanam musangking, durian tembaga, durian bawor, durian hitam aja tumbuh bagus kok. Nah, ngapain kita harus impor hortikultura? Kelengkeng juga bagus, baru setinggi gini kelengkeng itu udah bisa berbuah kalau kita stick dari pohon yang bagus. Ya kenapa harus beli kelengkeng dari luar negeri? Berapa juta dolar yang kita habiskan? Ya saya bukan menghalang-halangi bagi importer yang dapat dari situ ya. Kemudian lahan kita bagus, rumput kita banyak, sapi apapun kalau dirawat dengan bagus, hidup, beranak pianak, ya kenapa harus impor juga apa namanya? Sapi, daging sapi. Ya bukan anti impor ya, sayang duit itu. Nah, dijatah aja kali ya. Ya, dijatahlah siapa yang mau makan steak yang terimpi-impi. Kalau nggak daging dari negeri Londo gitu, nggak bisa steaknya. Oke, diberi. Jangan jutaan ton beli semua. Sapi kita, lahan kita luas. Ini kerbau aja impor gitu dagingnya. Ya kerbau kita banyak yang bisa, lahan kita banyak yang bisa untuk kerbau gitu. Habis panen biasanya kerbau dilepas. Jadi hal-hal inilah yang harus kita perhatikan. Kemudian ya Kementerian Pertanian itu jangan menjadi kementerian pengadaan gitu. Betul-betul kementerian yang membimbing petani supaya petani ini bisa berproduksi yang bagus dan hidup sejahtera. Nah, kalau sekarang kan seperti pengadaannya. Walaupun yang mengadakan itu Menteri Perdagangan ya, yang hobi beli-beli itu Menteri Perdagangan, tapi harus ada rekomendasi dari Menteri Pertanian. Impor gula sekian, impor apa namanya beras sekian, akhirnya harga gabah mahal gitu. Impor apa lagi? Hampir semua impor lah. Iya. Nah jangan-jangan nanti lama-lama impor ikan juga, padahal lautan luas. Oh ya, impor kita ikan salmon tuh ya. Iya. Karena memang di kita nggak bisa Nggak bisa hidup salmon. Tapi kalau yang lain masih bisa. Nah itu tadi kan dari capresnya ya Pak. Kalau parpolnya Pak ada nggak yang perhatian dengan tani? Parpolnya belum juga. Belum kelihatan. Belum kelihatan. Mudah-mudahan parpol saya nanti ada pertanyaan. Amin. Mungkin tanya, saya parpol apa? Ya parpol saya parpol yang senang pada petani. Dan belum saya kasih tahu nama parpol saya. Tunggu. Apa perlu saya nyalek juga biar nanti ada pertanyaan. Mungkin bisa loh Pak. Nanti untuk membantu menyuarakan kepentingan para petani. Biar sampai ke Senayan ya. Iya Pak. Iyalah, saya pikir-pikir lah, saya cari mimpi dulu. Baik. Kalau memang saya harus itu, saya nyalek. Kita tunggu ya Pak. Gitu. Kita tunggu. Tapi jangan-jangan nggak dipilih sama orang. Nyalek nggak dipilih lagi, padahal mau menjuangkan pertanian. Tapi Bapak ada menyinggung bahwa jumlah tani makin ke sini
makin menurun ya, Iya, Pak ya. iya. Penyebabnya apakah karena anak-anak milenial ini nggak terlalu suka menjadi petani? Iya, data kita makin menurun. Di kampung saya kelihatan gitu menurun. Ya, Pertama, anak-anak muda nggak mau bertani. Kenapa? Dia sudah mulai sekolah minimal tamat SMA. ya. Kenapa dia nggak mau bertani? Dia tahu kalau bertani itu Uangnya income nggak banyak, Pak. income-nya kecil gitu Ya, kan. Harga karet murah, harga gabah murah, harga tomat murah. Satu, ngapain bertani? Berarti harus ditingkatkan marketing daripada produk pertanian. ya, Ini tugas pemerintah. Yang kedua, lahan. Yang tadinya misalnya zaman bapak saya punya lahan luasnya mungkin bisa 5 hektar kalau di Sumatera, kalau di Jawa sulit ya. Tapi setelah saya, karena anak bapak saya 7, kan dibagi lahannya nih, menyempit. Berarti income-nya juga menyempit gitu. Yang berikut, selain pembagian lahan semakin sempit, lahan baru. Kenapa? Zaman nenek saya dulu, kalau ingin punya lahan di Sumatera itu, lahan saya dari pohon sana ke pohon sana. Setelah diukur itu bisa 25 hektar, bisa 50 hektar. Sekarang lahan-lahan kosong itu sudah diambil perkebunan. Kebun karet, kebun sawit, kebun apa yang dikuasai oleh konglomerat. Yang salah siapa? Ya kepala daerah pada waktu ngasihkan lahan ini. Ya mudah-mudahan kepala daerah yang sekarang dan kepala daerah yang akan datang dan presiden yang akan datang berjanji tidak akan memberikan lahan ini kepada konglomerat. Tapi stop gitu. Apa namanya istilah stop itu? Bahasa kerennya moratorium ya. Moratorium perkebunan gitu. Nggak boleh lagi lah. Kasihan rakyat Indonesia yang terbirit-birit ini. Yang berikut adalah kurangnya mekanisasi pertanian. Jadi bayangkan kalau kita misalnya anak-anak muda itu disuruh bertani, tidak macul, tidak pakai kerbau, tidak pakai apa, tapi semua pakai mesin. ya, Ya jangan suruh beli, pemerintah yang membantu lewat kelompok tani, nanti panen pakai mesin, nanam padi pakai mesin, meritil biji jagung ya, gitu. Kalau sekarang kan pakai tangan, ya, ya tapi pakai mesin. Misalnya kebun jagung, musim panen, ada mesinnya. Begitu keluar, sambil mesin itu memotong, kita tinggal masang packing atau karungnya. Dia sudah masuk dalam karung, tinggal dijemur. Nah, hal-hal yang begini. Sehingga nanti anak muda itu pergi ke kebun, tinggal naik sepeda motor, kemudian atau naik mobil bila perlu. Nah, ini senang anak muda. Ya, pasarnya juga bagus. Ya bisa dicontoh di kampung saya lah. Gitu. Tapi beralih dari petani tradisional menjadi petani modern Ya ya? harus. Kita lihat di Eropa, mari kita lihat di Belanda, lihat di Belgia, lihat di Prancis dan lain-lain. Petaninya itu nggak kalah gengsi dengan orang yang hidup di kota ya, karena listrik, jalan, mobil, kemudian jalan-jalan menuju areal pertanian itu bagus-bagus gitu. Mobil sedan bisa masuk. Sampai di lahan pertanian mereka tidak mengolah tanah dengan tangan begini gitu. Dia naik traktor atau dia ada mesin pertaniannya, kadang-kadang pakai jas gitu, gitu. Semua computerized. Selesai. Garap lahan hanya hitungan jam karena lahan mereka sempit gitu. Nah, inilah yang harus kita tiru. Senang, kemudian produk mereka mahal, hasilnya anggur mahal, apel mahal, sunkist mahal, bunga tulip juga mahal. Ya siapa yang nggak tergiur dengan bertani? Tapi kalau kita begitu panen jagung harga drop, panen karet, karet harganya anjlok. Nah inilah kalau ini diperhatikan oleh capres-capres dan oleh parpol-parpol ya, dan perhatiannya bukan hanya saat kampanye aja, terus-menerus, insya Allah partai itu akan dicoblos terus oleh petani. Dan bayangkan kalau capres didukung oleh petani menang saya kira, jumlahnya yang hidup dari pertanian itu ratusan juta, 120 juta sekian. Nggak ada parpol di Indonesia ini yang bisa mendapatkan suara sampai 100 sekian juta. Paling tinggi ya 20-an juta gitu. 20-an juta aja dari pemilih dia udah bisa jadi partai besar gitu. Mungkin sudah masuk 5 besar. Ayo, siapa yang senang sama petani? Petani itu nggak banyak keperluannya kok. Cukup diperhatikan, cukup harga produk pertanian itu bagus. Masa di Malaysia orang makan durian itu ditimbang gitu ya. Yeah. Ditimbang harganya
bisa 50 ringgit, 40 ringgit 1 kilo, padahal satu durian itu tidak kurang dari 2 kilo. Berarti 100 ringgit. Kalau 100 ringgit, ya udah berapa itu? 100 kali 3.000. Berapa itu? 300.000. 300.000. Nah, 300.000. harga satu durian. Sedangkan di Indonesia durian bagus yang tidak kalah dengan musangking, harganya di pinggir jalan hanya 15.000, 10.000. Itu nggak ada harga. Kenapa? Ngambilnya dari kebunnya di tengah hutan itu jaraknya 1 kilo, 2 kilo. Digendong pakai ini. Belakangnya itu udah ketusuk durian sampai di pinggir jalan hanya dibeli itu. Berarti nggak ada harga. Itu hanya upah gendong dari hutan saja. Nah, ini yang pemerintah harus perhatikan. Nah, misalnya harga semangka 2.000 perak. Harga pepaya, sekarang musim nanam pepaya 2.000-2.500 perak. Nah, bagaimana? Ya makanya yang memimpin negeri ini harus meminit gini. Oh itu persoalannya, oh itu persoalannya. Ya tadi dengan mengatur bagaimana. Ya Pak Presiden memang pikirannya banyak, tapi mereka harus mencari pembantu-pembantunya yang betul-betul perhatian kepada pertanian. Pak DPR juga banyak masalah politik yang diperhatikan. Tapi ingat bahwa konstituen Anda itu 40,6 juta adalah kepala keluarga petani yang menghidupi sekian ratus juta rakyat Indonesia. Perhatikanlah itu. Irigasi harus bagus, jalan-jalan menuju ke areal sentra-sentra pertanian bagus gitu. Nah, saya ngomong begini bukan berarti semua jelek ya. Saya tidak membanggakan kampung saya, ya kampung saya bagus gitu. Kalau mau menuju ke areal pertanian, ke sawah, ke kebun, kita sudah bisa pakai sepeda motor, walaupun mungkin belum mobil ya, karena jalan-jalan sudah bagus. Tapi tidak semua seperti ini di Indonesia. Ada hal lain nggak Pak yang bisa diupayakan lagi untuk menaikkan minat milenial? Atau ini Bapak mau simpan untuk bekal Bapak Senayan nanti? Itu kenanya guyon-guyon saja ya. Jadi apa namanya? Karena saking keselnya saya, kok petani ini kayak masyarakat yang termarginalkan. Yeah. Jadi ya bersuara lah, bisanya yang ngomong. Nah, tapi petani tahu ya Pak. Kepada yang mau milih gitu. Katanya ya. Petani-petani itu mikir, kalau mau jadi caleg itu harus mahal gitu. Yeah. Nah sekarang ada lagi yang saya obrolan di desa. Yeah. Bukan hanya caleg aja yang mahal, bahkan mau jadi kades yang mahal sekali. Jadi kades itu lebih mahal katanya biaya daripada jadi caleg. Ayo ini Panwas ini perhatian ini Panwas saya ngawas-ngawas itu ya. Nggak tahu saya caleg kades itu masuk pilkada juga apa tidak itu nggak tahu saya. Saya ini petani ya. Kalau masuk ya harus diawasi oleh Panwas supaya obrolan masyarakat ini bisa dibuktikan kebenarannya. Wah, mau jadi kades itu mahal. Lebih mahal daripada biaya mau jadi caleg DPRD kabupaten kota atau provinsi. Saya bilang masa? Iya. Karena rakyatnya yang milih dikit dan itu jabatan yang diincer. Saya bilang kenapa diincer? Wah, ada dana apa? Dana desa. Dana desa. Saya bilang masa gitu tapi ya itulah bualan-bualan yang berlaku di warung kopi. Benar apa enggak ya? Allahu a'lam bishawab, tapi itu suara itu ada. Nah, termasuk juga suara kalau mau nyalek, wah itu perlu sekian gitu. Saya kan banyak saudara di kampung kan, dan kita kalau sore-sore itu ngopi, ngobrol gitu. Saya bilang si A kok nyalek ya di DPR kabupaten apa kota apa provinsi ya. Tapi duitnya nanti dia nggak akan terpilih, nanti duitnya habis gitu. Saya bilang masa duit habis? Emang nyalek itu pakai duit? Ya nyaleknya nggak pakai duit katanya. Tapi untuk supaya yang memilih itu harus begini-begini katanya. Begini apa? Oh ada duit abang, ada duit biru katanya. Ada duit biru dibungkus duit abang. Nah ini sudah jadi obrolan masyarakat. Benar apa tidak saya nggak tahu. Ini hanya untuk jadi catatan dari Panwas dan KPU. Ya kalau benar masa kita nggak bisa berantas. Kapan lagi negeri ini akan berbaik-baik gitu. Kalau begitu saya berpikir juga selaku petani ini. Pantas nasib kami petani selesai pemilu tidak ada perhatian karena mereka yang terpilih jadi anggota
di perwakilan di DPR di mana-mana dia mengatakan wah saat pemilu dulu kepalamu udah saya beli jadi sekarang mau saya tinggal sak budeting gitu sekarang saya mau ngembaliin modal benar apa enggak itu juga Allahu alam bisawab tapi itu saya berpikir begitu kalau benar semuanya harus pakai duit ya pantas kita nggak dipikirkan ini nah ini catatan bagi Panwas atau ada apa tidak ya perlu juga diperhatikan kalau ada ya mudah-mudahan pemilu 2000 berapa 2024 23 ya 2023 untuk presiden dan legislatif 2024 pilkada ini mudah-mudahan jadi catatan jadi perhatian gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Kita tunggu nanti ya. Tiba-tiba ada Susno 2G menuju Senayan gitu ya. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.